Halo semuanya, kembali lagi bersama Mr. Arif dan kali ini kita akan membahas tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan fokus pembahasan meliputi sejarah Bank Indonesia, tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan. Nah, sahabat Poin, tahukah Anda bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, Nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional? Sementara di daratan Eropa, merkantilisme telah berkembang menjadi revolusi industri dan menyebabkan pesatnya kegiatan dagang di Eropa. Nah, pada saat itulah muncul lembaga perbankan sederhana seperti Bank van Lening di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa Barat yang melakukan ekspansi ke wilayah Nusantara pada waktu yang sama. Di Pulau Jawa, VOC pada tahun 1746 mendirikan The Bank van Lening yang kemudian menjadi The Bank Current and Bank van Lening pada tahun 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di Nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javaanse Bank atau biasa disingkat DJB. Selama berpuluh-puluh tahun, bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet pada tahun 1922. Pada masa pendudukannya, Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba. Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan antara Republik Indonesia dan Nica. Perbankan pun terbagi menjadi dua, DJB dan Bank Belanda di wilayah Nica, serta jajahan pusat Bank Indonesia dan Bank Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia. Kemudian pada saat konferensi meja bundar atau KMB mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda, maka DJB ditetapkan sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat. Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya Republik Indonesia dalam negara kesatuan. Berikutnya, sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, Republik menasionalisasi bank sentralnya, sehingga sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Poin selanjutnya adalah tugas Bank Indonesia. Nah, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara itu aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki sejumlah tugas sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tugas yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memutuskan uang rupiah dari peredaran. Sementara itu, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada poin-poin berikut. 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. 2. Penetapan tingkat diskonto. 3. Penetapan cadangan wajib minimum. 4. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, saya akan menjelaskan salah satu poin dari keempat poin ini. Kemudian tugas Anda adalah mencari penjelasan dari poin kedua, ketiga, dan keempat. Nah, apa yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka adalah suatu kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Caranya adalah dengan menjual atau membeli surat-surat berharga. Contoh sederhananya adalah ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga. Ketika masyarakat beli, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit, maka pemerintah akan berupaya untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara
membeli surat-surat berharga yang ada di masyarakat. Kenapa pemerintah perlu mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat? Tujuannya adalah demi menjaga kestabilan nilai rupiah. Jadi kalau misalkan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu tinggi, maka akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu sedikit, bisa saja terjadi deflasi. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian keuangan, salah satunya melalui kebijakan operasi pasar terbuka. Tugas Bank Indonesia tidak hanya untuk menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia juga bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang mencakup perbankan dan sistem pembayaran. Jika kedua tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pasti terlaksana. Nah, apa itu stabilitas sistem keuangan? Stabilitas sistem keuangan atau disingkat dengan SSK adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan melindungi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran itu antara lain, yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut dengan Inflation Targeting Framework. Peran yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Poin yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran. Poin keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Poin yang kelima dari peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan adalah Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai leader of the last resort. Demikian pembahasan kita kali ini tentang Bank Sentral Indonesia. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai nanti.